Roots, Roots. Binale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Yang bermain, yang kaya dan melara, terhampar di sana, di timur mereka. Ya, saya Arif Budiman, saya salah satu seniman yang berpartisipasi di event Binel ini 2001. Saya sebagai seniman dan aktif di beberapa komunitas, salah satunya adalah Ruang Mes 56 dan Piring Tirbing. Ya, sebenarnya sebelum di pameran utama ini, saya pernah mengikuti satu event yang diselenggarakan oleh Binel juga, Asana Bina Seni, itu di tahun 2019. Waktu itu saya mendapat undangan untuk ikut serta menjadi salah satu seniman yang berpartisipasi di sana. Kemudian di pameran itu saya sempat membahas salah satu isu yang terjadi di Papua, yaitu soal bagaimana media kemudian dibungkam di sana dan banyak berita yang didistorsi. Akhirnya apa yang kita dapat di luar Papua itu tidak sama dengan apa yang terjadi di sana. Kemudian dari situ di tahun 2021 ini salah satu kurator, Elia, mengajak saya untuk kemudian bergabung kembali di acara Binel, kemudian di pameran utama ini. Dan karena salah satu karya saya itu membahas soal Papua, akhirnya saya diajak untuk bergabung dan melakukan residensi di Papua. Sebelum datang sana sebenarnya saya sudah semacam membuat list beberapa hal yang akan saya cari tahu, dan setelah sampai di sana memang benar adanya, artinya hal-hal yang tidak saya ketahui termasuk tentang apa yang terjadi di sana, soal kekerasan, soal berita-berita yang kemudian didistorsi dan ditutupi oleh pemerintah katakanlah. Kemudian saya tahu di sana, dan impresi pertama saya ketika datang sebenarnya di luar persoalan tadi, saya merasa di sana itu bukan seperti di semacam yang saya tahu kan di Papua itu banyak kemudian orang asli sana, tapi ketika saya sampai sana itu tidak, malah itu rasanya mirip seperti di Jabodetabek mungkin ya, karena memang yang saya dapati mayoritas orang di sana itu kebanyakan pendatang dan lebih dari 50%-nya malah. Lalu ketika lebih tahu secara dalam apa yang terjadi di sana, kemudian cerita-cerita daripada narasumber tentang kekerasan, tentang diskriminasi yang mereka dapatkan, kemudian saya menjadi semacam berefleksi. Di sini di Jogja atau di kota lain gitu, teman-teman di sini tuh banyak berdiskusi soal katakanlah postkolonial, dekolonisasi, bahkan di Binel ini ada juga deskripsi soal dekolonisasi. Tapi di sana yang saya lihat, negara yang mereka bicarakan itu sedang melakukan praktek itu. Bahkan saya sampai berkali-kali melihat semacam definisi yang benar soal kolonisasi itu apa, dan ya itu memang terjadi di sana. Dan itu jadi semacam sesuatu hal yang ironis saja kemudian ketika membicarakan suatu tentang sejarah kolonialisme, tentang dekolonisasi atau postkolonialisme, itu cerita-cerita yang kita dapatkan itu mereka sedang mengalaminya sekarang. Sebenarnya ada banyak ya kayak tadi yang saya bilang, mereka semacam dimarginalisasi dalam banyak hal, mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan contohnya, kemudian dalam kasus sengketa tanah atau lahan adat, mereka banyak lahan-lahannya yang kemudian diambil oleh perusahaan gitu. Sedangkan mayoritas masyarakat Papua itu sangat bergantung sekali dengan alam, dan mereka semacam tidak bisa hidup tanpa dari alam mereka seperti itu. Dan ketika mereka punya lahan itu diambil perusahaan, mereka harus berkebun di mana, mereka harus mencari makan di mana, seperti itu. Itu terus banyak juga soal kekerasan di sana, karena salah satu akar permasalahan yang kemudian terjadi di Papua kenapa bisa sampai sekarang itu ada beberapa hal sih, dan salah satunya saya sampaikan juga di karya saya ini. Selain soal akar sejarah politik Papua, ada juga soal kekerasan dan sumber daya alam, karena kemudian dari masalah sumber daya alam itu bisa merembet kemana-mana, adanya pengambilan lahan paksa, adanya kekerasan dan sebagainya macamnya, kurang lebih seperti itu. Ya, di karya saya ini saya menampilkan semacam sebuah gumpalan air berwarna merah yang kemudian saya gambarkan jadi sebagai penggambaran dari cerita-cerita kekerasan yang saya dapatkan di sana, karena memang
selama saya di sana dari berbagai narasumber yang saya temui, mayoritas mereka mengatakan soal kekerasan yang terjadi di sana. Dan di situ di karya saya menggunakan pinang sebagai salah satu simbol. Jadi saya berusaha untuk tidak menghadirkan kulit hitam atau rambut keriting, tapi menghadirkan pinang itu, karena pinang jadi salah satu bentuk budaya mereka. Mereka makan pinang gitu, dan tidak hanya di Papua, sebenarnya di kebanyakan wilayah timur atau Pasifik mereka juga mengonsumsi pinang. Dan itu juga jadi sedikit penggambaran bahwa memang yang sekarang terjadi itu di Papua kekerasan, tapi sebenarnya juga banyak di daerah-daerah timur lain soal pengambilan lahan paksa atau kekerasan. Jadi kemudian saya menggunakan pinang itu menjadi sebuah gambaran darah yang menggumpal, yang mungkin suatu saat akan pecah, yang selama ini mereka merasakan itu, tapi dibendung dari mulai bagaimana aksesnya yang dipersulit jurnalis untuk sana, kemudian para teman-teman jurnalis di sana juga kemudian dipelintir beritanya, didistorsi beritanya, semacam itu. Makanya kemudian saya hadirkan suara-suara wawancara itu dari dalam air itu. Lalu di bawahnya juga ada video-video dari beberapa korban dan beberapa footage yang diambil oleh Harun Rumbarar itu, kemudian digabungkan dengan musik Mambesak yang dipilih oleh kakak Max Binur itu tadi. Cukup lega melihat apa yang Binel lakukan sekarang, karena tadi ada satu kata dekolonisasi yang hadir di deskripsi Binel ini. Paling tidak, kalau ibaratnya ini adalah sebuah produksi film dan para panitia ini menjadi semacam kru filmnya, mereka cukup oke lah dengan memanfaatkan teman-teman dari timur ini, salah satunya Udedo menjadi aktor utama dalam perhelatan ini. Iya, dari proyek yang saya buat ini atau karya yang saya buat di Binel ini memang bukan satu karya yang akan berhenti di sini saja, karena memang proyek ini akan terus berlanjut gitu. Jadi gagasan-gagasan untuk membuat proyek lainnya dengan teman-teman di sana itu sudah terbuat. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga saya akan sana untuk membuat itu. Seperti itu sih. Roots Binale Jogja 16 2021 Indonesia with